ada tandanya ini labelnya harus dicopot. Kita ada toa di masjid, kalau di mereka ada toa di setiap sudut jalan. Budaya kerjanya tuh horensoi ya, hokoku, renraku, sodang. Ada mangkoknya miring dikit gitu ya, itu pasti dimarahin. Jadi telur tuh di Jepang tuh ada size-nya, ada M, medium, ada L, ada large. Kok orang muslim tuh banyak banget ya strict-nya gitu. Sama di sana apa sih culture shock yang Kak Nadine alami? Culture shock Ada nggak? banyak sebenarnya banyak ya. Kalau untuk di tempat kerjanya sendiri lebih ke pemakaian bahasa, karena kan Jepang itu kental sama aksen ya, sama lah kayak di Indonesia kita ada aksen orang Betawi gitu kan, orang Bandung pakai orang Sunda gitu kan. Di Jepang juga sama gitu. Jadi ketika kita ngobrol selama kita belajar bahasa Jepang yang baik dan benar gitu kan, tapi ketika kamu datang ke tempat daerah yang mereka full pakai aksen tuh kayak hah gitu. Apaan gitu ya? Nani? Apaan? Ngangong-ngangong gitu kan. Jadi apalagi akhirnya kan saya cuma dulu belajar Osaka Bank yang kayak gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya belajar Hiroshima Bank gitu kan. Jadi kalau Hiroshima Bank tuh belakangnya kayak Jeke gitu kan, kayak gitu belakangnya ke gitu. Kalau ada juga teman orang Fukuoka kan, Kyushu tuh mereka ngomongnya cao gitu kan, makanya ada cao kayak gitu. Jadi senang aja gitu ketika mereka pakai logat ternyata gitu. Apalagi kayak tadi kan aku udah cerita ada karyawan veteran tuh lansia yang dimana mereka bahasanya lebih jauh gitu kan daripada kita yang belajar bahasa standar gitu kan. Bahkan mereka bahasa jadul gitu kan, bisa seperti itu. Jadi kayak harus benar-benar didengerin gitu mereka ngomong apa. Oh iya ngerti gitu kan, karena ada beberapa istilah yang kita nyebutnya satu kosakatanya apa tapi menurut mereka apa gitu, beda-beda gitu, mereka nyebutnya kayak gitu sedikit menarik sih kalau untuk dari segi bahasa. Itu culture shock satu. Culture shock kedua sebenarnya ini udah sering dibahas sih dari dulu juga, dari zaman saya di Indonesia, zaman kuliah udah di spoiler sama dosen. Jepang itu sangat strict dengan sampah gitu kan. Bagaimana pemilahan sampah, dari sampah yang bisa dibakar, sampah tidak bisa dibakar, sampah botol PET, botol plastik, botol kaca, sampai kaleng gitu kan, sampai kayak sampah seperti dus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi saya pikir kayak itu sih gampang ya, cuman saya pikir kayak mungkin Jepang tuh kayak Indonesia kali ya, tempat sampahnya ada banyak, di setiap sudut pasti ada. Ternyata tidak, jeng. Susah ternyata nemuin tempat sampah ya. Susah sekali. Jadi kayak kalaupun misalnya nemu tempat sampah, itu kita harus baca dulu mereka nerima sampah apa dulu nih. Makanya kadang kalau saya main ke Hiroshima atau kemana, itu saya pasti isi kantong saya yang awalnya kosong jadi banyak isinya sampah. Ngumpulin sampah ya berarti di jalan. Iya, jadi ngumpulin sampah mulung gitu jadinya gitu. Nyampe asrama baru dipilah sampahnya gitu. Tapi ya udah gitu kan ya, lebih ke shocknya karena itu tadi tempat sampahnya nggak di setiap sudut ada gitu kan, kayak gitu langsung kayak gitu kan, kayak gitu. Ya kan kalau kita kan ya udah ya biasa, kalau di Indonesia kan dicampur jadi satu kan, dan tempat sampahnya banyak. Di sana udah jarang, terus beda-beda tempat sampahnya, harus dipilih lagi. Betul. Sangat ini ya, mereka yang sangat strict banget soal sampah. Iya, makanya kayak misalnya nih mau buang sampah PET, botol PET kan, kalau botol PET itu kan botol sama tutup botolnya kan beda si jenis plastiknya. Jadi si plastiknya dia dipisah. Jadi botolnya itu sebenarnya bisa dibakar gitu. Jadi dia masuk ke Moerugomi gitu kan. Tapi kalau untuk botolnya sendiri dia ada mesinnya, jadi dia dicacah lagi jadi biji plastik gitu kan, kayak gitu. Kayak bisa didaur ulang gitu. Nah, kalau misalnya botol PET nih, aku habis beli ini Scalpis. Jadi kalau misalnya ini kan ada labelnya nih. Iya. Nah, ini ada tandanya, ini labelnya harus dicopot. Jadi nggak bisa sono mama, nggak bisa langsung dibuang gitu aja. Misalnya cuma ini dipisah nih, udah buang gitu kan. Enggak, ini labelnya harus dibuka
gitu. Sampai sedetail itu mereka ya? Iya, sedetail itu. Terus harus dibuka, terus kalau bisa tuh isinya dicuci. Jadi misalnya kalau misalnya ada minuman manis nih, di kayak diisi air dulu, dicuci botolnya, baru dibuang gitu. Wow, menarik banget ya. Berarti itu juga takes time untuk buang sampah aja, takes time juga ya di sana ya? Sangat benar-benar takes time banget, apalagi botol-botol yang kita beli dari Jido Hambaiki atau dari vending machine ya. Iya. Botolnya botol kaleng tuh kan, itu kalengnya kan kaleng, bukan kaleng biasa kayak kaleng minuman kaleng, itu ada lagi sampahnya khusus untuk botol-botol yang kayak gitu yang dari vending machine, itu beda lagi sampahnya. Ada lagi sampah Ada lagi. Oke, garuk kepala waktu buang sampah ini. Cuma buang sampah aja tuh. Ini buang di mana dulu nih? Gitu. Kayak gitu. Terus culture shock selanjutnya adalah apa ya? Kalau di Jepang tuh mall. Kenapa mall? Kalau di Jakarta kan terkenal banget mallnya mewah, gede, luas gitu kan, sampai jalan satu lantai aja pegel gitu kan ya, baru selantai gitu kan. Kalau di Jepang tuh, mall di Jepang tuh dari depan tuh kayak cuman mall biasa, kayak nggak kelihatan tuh mall gitu. Tapi pas ketika masuk, langsung kelihatan mallnya gitu, ada yang lain sebagainya gitu. Jadi nggak terlihat mewah dan wah gitu. Memang Jepang sendiri kan kayak mereka punya aturan ya, kayak untuk tinggi gedung tuh mereka dipatok tingginya berapa, untuk gedung ini berapa meter gitu kan. Jadi memang mall di sana nggak mall di sini itu nggak tinggi gitu, tidak menjulang seperti harapan orang tua gitu, tidak. Dan memang sangat sederhana sekali, mallnya benar-benar sederhana gitu. Jadi kalau orang nggak tahu kayak kurang meyakinkan sebagai mall gitu ya, kayak kelihatan kurang. Iya, kayak mungkin kalau bisa dibilang itu cuma supermarket biasa, kalau kita nyebutnya kayak Transmart, Carrefour kayak gitu kan. Tapi itu dalamnya kalau kita masuk tuh ada Uniqlo yang kayak gitu. Macam-macam. Tapi emang sederhana. Jadi kayak misalnya istilahnya don't judge by a cover tuh bener-bener kayak gitulah pokoknya. Kayak gitu. Pas masuk ya mall gitu. Cuman ya mallnya Jepang tuh ya orang-orang main ke mall ya cuma untuk makan-makan. Ada juga anak sekolah yang pada ngerjain tugas di food court ya. Padahal seperti selayaknya orang Indonesia, makanya itu bikin culture shock. Ternyata orang Jepang tuh gini hidupnya. Saya kira tuh kayak mereka ada wahnya dikit, gak tahu wahnya di mana gitu. Cuman kayak kok bakal beda sama Indonesia gitu kan? Ternyata ya sama aja. Gitu. Ternyata di bagian itu sama. Soal gempa. Iya. Aduh, ini kocak banget sih. Jadi sebenarnya Hiroshima ini tuh jarang kena gempa sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini sering banget gempa di Jepang gitu kan. Kalau kemarin saya selalu dapat informasinya daerah Kanto, Tokyo dan sekitarnya gitu kan ya. Tapi ini daerah Hiroshima baru-baru banget gitu kan. Waktu saya awal di Sentai juga bulan Februari juga di Fukuyama itu sempat gempa. Dan kata sensei yang di Fukuyama juga emang warlock situ juga dia bilang ini adalah gempa pertama kali saya setelah 25 tahun tinggal di Fukuyama, dia bilang. 25 tahun. Emang nggak pernah ada gempa, saya belum sama sekali ada gempa gitu kan. Terus ketika saya pindah ke Miyajima kayak kayaknya nggak akan ada gempa gitu kan, kayak mikir atau kayak kayaknya nggak ada deh gitu kan gitu. Ternyata gak lama kemudian ada gempanya. Jadi pusat gempanya di Ehime gitu kan. Ya kan Ehime kan daerah apa itu namanya? Tohoku kan Shikoku daerah Shikoku. Ehime daerah kalau di maps tuh bawahnya Miyajima tuh ada pulau gede lagi. Gitu. Itu daerah Ehime gitu, prefektur Ehime gitu. Kayak gitu. Terus udah gitu itu lumayan kenceng. Magnitudenya tuh 6, sekian lah gitu. Yang dimana kejadiannya waktu itu aku udah tidur benar-benar capek habis kerja, dan itu kejadiannya jam 11:30 malam. Pas kebangunnya sama alarm gempa. Itu pertama kali handphone aku nyala karena alarm gempa. Tawat jising des tawat. Mana kan
ya pas gempa tuh kayak langsung kan ya kita kan orang Indonesia kayak untuk prevent apa pencegahan sama bencana alam kan masih kurang ya. Ya itu kadang yang bikin kampungannya di situ gitu. Terus saya malah teriak. Terus udah gitu teriak kan kalau di Jepang kan sebenarnya yang harus dilakukan itu kan adalah membuka jendela, terus mencari tempat yang dimana kayak meja atau bisa berlindung di bawah yang sebenarnya yang kuat gitu kan, gitu dari benturan apapun gitu kan. Itu sebenarnya yang harus pertama dilakukan. Terus kayak listrik gitu kan, listrik yang nyala atau gas lagi masak itu harus buru-buru dimatiin, listrik harus buru-buru dicabut gitu karena takutnya bakal jadi konslet gitu kan, jadi kebakaran gitu kan. Nah, kayak gitu sebenarnya kalau preventif di Jepang tuh ketika gempa. Tapi saya waktu kemarin karena baru pertama kali ngerasain gempa sebesar itu gitu kan, jadi lari ke bawah gitu kan, terus tuh jatuh di tangga. Malu banget saking paniknya belum pernah sama sekali kayak simulasi bencana gempa tuh belum pernah gitu kan di Jepang kan, jadi kayak maksudnya gitu kan. Dan kebetulan ada senior saya yang orang Bali nih, beliau lagi masak gitu kan. Beliau sedang santainya lagi goreng ayam. Terus aku bilang, "Kak, gempa." "Hah, gempa?" "Iya." Kocak banget sumpah itu. Terus akhirnya kayak dia buru-buru matiin gas kan, matiin kompor, matiin gas, langsung kita keluar bentar gitu kan. Terus kayak, "Kamu nggak apa-apa Nadine? Tadi kakak dengar kamu teriak." "Iya, aku kaget." Lagi nyenyak lagi ya. Iya, lagi nyenyak. Pokoknya baru gimana ya, manusia banget. Baru masuk mimpi banget gitu habis kerja gitu kan. Ya akhirnya besoknya baru kerasa tuh badan memar. Waduh, tanah jatuh juga tadi ya gitu. Iya, jatuh di tangga. Makanya dari situ langsung kayak oke, mungkin untuk apa ya selanjutnya kalau misalnya gitu kan, ya doa jangan sampai gitu kan, kalau nggak lagi ya harus tenang gitu ya, tenang tuh. Lebih ke situ sih. Cekek aja. Kayaknya aku kalau gitu juga bakal panik sih, langsung buru-buru lari sih. Iya, karena apa sih, kalau masalah goyangannya kan kayak ya orang lagi gempa kan pasti pusing ya udahnya. Ini tuh udah goyangnya kenceng, alarmnya bunyi gitu kan. Mana kan kalau aku HP-nya 2 kan gitu. Jadi satu bunyi kan gitu, terus kenceng. Dan emang kalau alarm gempa tuh jadi volumenya nggak bisa kita ngatur, itu kan otomatis dari aplikasinya kan dia muncul gitu kan. Kayak gitu. Terus kan di Jepang juga kan kayak meskipun kotanya udah modern gitu kan, tapi mereka tetap nyediain toa. Kalau kita ada toa di masjid, kalau di mereka ada toa di setiap sudut jalan gitu. Jadi mereka kalau toa tuh kayak misalnya ada kejadian gempa, misalnya kan di Singdes gitu kan, terus nanti apakah ada gambaran apakah akan ada tsunami atau tidak gitu kan, nanti pasti akan ada informasi nyuruh masyarakatnya untuk misalnya evakuasi kayak gitu. Bentar. Yuk. Wah, itu habis belanja. Aduh, maaf banget ini iklannya. Tadi habis belanja, terus senior Indonesia aku nitip barang. Tadi kayaknya pas aku ketuk orangnya lagi tidur siang, kita dia baru ngetuk tuh. Gitu, kayak gitu. Ya jadi lanjut soal gempa ya. Jadi semodernnya kota Jepang tetap ada namanya toa. Jadi ya itu yang saya senangkan dari Jepang tuh. Jadi kayak jadi mereka tuh tetap adil gitu. Jadi untuk warganya yang sedikit bukan kudet ya, untuk yang gaptek tuh ada, untuk yang melek teknologi juga ada fasilitasnya gitu. Jadi ya itu sih gitu. Mereka berusaha memfasilitasi semua warga ya. Betul. Adanya toa. Betul. Dia tuh benar-benar sangat membantu sekali. Jadi kayak akhirnya kan besok kan saya ketemu tuh setelah kejadian gempa semalam tuh saya ngobrol sama yang senior kan gitu. Kemarin gempa kerasa nggak gitu? Karena emang waktu kejadian tuh yang 3 seniornya lagi nggak stay. Karena kan mereka kerjanya
nggak tiap hari ada gitu. Jadi mereka punya rumah sendiri. Jadi kadang kalau mereka lagi libur ya mereka pulang ke rumahnya masing-masing gitu kan. Terus besoknya ketemu gitu kan. Gimana gempa kemarin? Kamu nggak apa-apa kan gitu? Nggak apa-apa ya, tapi saya memar di sini kan sampai ketawa gitu kan, kayak gitu. Terus iya itu apa fungsinya? Jadi kalau misalnya yang toanya itu, jadi kalau misalnya mereka ada bau-bau mau ada gempa susulan atau misalnya kan dia karena di pinggir laut ya hotelnya, takutnya ada apa pencegahan tsunami dan sebagainya tuh berapa detik sebelumnya tuh mereka udah ngomong gitu, kayak gitu, tersentralisasi. Jadi si toanya itu bisa dibilang itu dari kantor wali kota kalau kita bilang tuh gitu. Jadi dari kota Hatsukaichi-nya mereka langsung announce gitu di toanya itu gitu. Berarti pusatnya dari kantor wali kota Miyajima tadi ya? Iya, dari Hatsukaichi-nya sendiri. Hatsukaichi. Kalau culture di sana sama orang Jepang tuh ada bedanya nggak? Seperti apa sih beda dengan Indonesia gitu? Selain kayak misalnya harus dari segi waktu gitu. Dari segi waktu ya, manajemen waktu. Jujur, ini yang susah. Karena jujur di sini bukan jujur gimana ya gitu, cuman kayak permasalahan-permasalahan Ginoji Susei itu yang ada, bukan Ginoji Susei aja ya semua juga pekerja juga kan yang namanya takut ditanya sama atasan atau takut dimarahin sama atasan kan. Kalau mereka nyuruh kita iya aja gitu kan, masalah salah atau benarnya nanti aja gitu. Tapi kalau Jepang enggak gitu. Kalau misalnya emang kita nggak ngerti itu ya minimal bilang, atau misalnya minta dijelasin sekali lagi atau minta dicontohin gitu. Itu kita harus bilang. Apalagi sistem sistem Jepang itu kan mengenalnya, apalagi kalau budaya kerjanya tuh horenso ya, hokoku, renraku, sodang. Jadi kalau hokoku tuh kita menginformasikan, kayak misalnya kita ada apa nih gitu kan, ada hal yang ingin kita sampaikan gitu kan, seperti itu. Terus ada renraku, yaitu menghubungi, yaitu tadi sama dengan hokoku gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada yang nggak ngerti atau ada hal yang kita ingin ketahui gitu kan sebelum kita yang disuruh gitu kan, kita ya harus ada inisiatif sendirilah gitu. Nah terus ada juga sodang. Kalau sodang tuh diskusi gitu. Jadi kalau kita ada unek-unek fumang atau misalnya ada pendapat gitu yang ingin disampaikan gitu kan, itu kita bisa tuh dengan terbuka tuh, atasan tuh supervisor tuh pasti mau mendengarkan pendapat kita. Jadi sebenarnya kalau kerja di Jepang tuh cukup nyaman karena mereka menganut sistem horenso. Itu horenso tuh dua ya, ada horenso bayem, sayur bayem, ada horenso singkatan. Kita udah Aswal ketika googling lah horenso kenapa gambarnya bayam gitu kan, karena memang horenso artinya bayam gitu. Tapi secara kalau untuk di dunia kerja horenso itu hokoku, renraku, sodang gitu. Jadi itu yang saya suka dari Jepang tuh. Jadi nggak cuman harus bisa manajemen waktu dan disiplin waktu, tapi juga kita kalau ada apa-apa tuh harus buru-buru langsung diomongin gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak pendam duar aja meledak gitu kan ya. Kalau di Jepang nggak. Kalau kamu ada rasa nggak enak atau gimana, mending ngomongin dari sekarang. Kalau emang kamu nggak bisa ngerjain itu, ngomong dari sekarang gitu. Nanti akan beda nanti perlakuannya gitu. Entah kamu nanti diajarin, entah nanti bakal kayak gimana gitu. Tapi kita harus jujur dulu sama mereka gitu. Jadi jangan karena takut dimarahin gitu kan, itu kita bilang hai wakarimashita, hai kashikomarimashita. Tahu salah aja gitu kan ya, kayak gitu. Kalau sekali 2 kali masih bisa dimaklum kalau orang Jepang, tapi kalau udah berkali-kali kita bilang kayak gitu masih salah, itu mereka pasti, kamu tuh niat kerja nggak sih gitu. Pasti ntar ujung-ujungnya kunie kaire gitu kan, suruh balik lu ke negara lu gitu mereka tuh. Itu. Jadi kalau aku pahami dari si horenso ini yang utamanya komunikasi ya. Jadi apapun masalahnya dikomunikasikan. Gitu. Iya, nggak cuma pacaran doang kunci komunikasi, nggak ada. Kerja juga komunikasi. Betul. Sama ini sih yang aku pelajari selama budaya kerja di Jepang tuh goesu. Goesu tuh 5S, bukan senyum salam sapa sopan dan santun, bukan. Tapi goesu di Jepang itu lebih ke
sifat kita dalam bekerja. Jadi nih ya, goes Japanese concept. Jadi ini sebenarnya udah gak cuma Jepang doang, tapi udah seluruh dunia juga udah mengaplikasikan ini. Tapi memang asalnya dari Jepang. Jadi ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jadi 5S tadi ya. Kalau Seiri itu kayak apa ya namanya? Jadi memilah, sort gitu kan. Hanya memilah pekerjaan gitu kan. Terus ada juga set in order. Jadi ketika kita ngambil apapun tuh harus dibalikin lagi gitu. Terus Seiso gimana ngejelasinnya. Jadi istilahnya si Goesuin tuh benar-benar saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya dari diri kitanya udah rapi gitu kan, kayak minimal kalau kita abis ngambil sesuatu tuh simpen lagi ke tempatnya. Terus selalu apa namanya bersih gitu, well groom dari kitanya sendiri gitu. Kalau kitanya sendiri hanya rapi gitu dan segala macam, nanti ke pekerjaan-pekerjaan lain juga jadi bertahap. Jadi kitanya jadi terorganisir itu. Karena susah banget nyari kosakatanya. Karena emang Jepang itu pekerjaannya bersifat terorganisir dan terstruktur gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan stepnya atau langkah-langkahnya, atau kita ngelewatin satu step, itu pasti kita dimarahin gitu. Kayak misalnya contoh kita kerja nih ya, aku kerja di hotel nih misalnya. Kita kalau di Jepang itu kan ketika tamu datang itu ada satu makanan pembuka yang kita harus antar. Itu nggak boleh disatuin sama misalnya mereka harus mesen minuman, itu nggak boleh. Itu harus satu persatu. Misalnya kalau mereka mesen minuman gitu kan, minuman dulu yang kita keluarin, baru makanan pembuka gitu. Terus baru makanan selanjutnya kayak nasi dan clear soup kayak gitu. Nggak bisa kita langsung satu bakiin bawa semuanya, nggak bisa, itu pasti dimarahin. Karena iya benar-benar ada urutannya, dan itu masuk ke Seiton, jadi berurutan, terorganisir gitu. Sedangkan kalau Seiri itu dari diri kitanya sendiri. Jadi kayak misalnya kita berpakaian rapi, terus kayak kita megang station kita nih, misalnya kita kerja di bagian waitress, otomatis kita harus selalu gimana caranya table itu tuh rapi, table itu tuh bersih gitu kan. Misalnya kayak kita masang piring tuh nggak menyon-menyon, nggak miring-miring, itu tuh benar-benar diperhitungkan dari hal-hal yang seperti itu tuh gitu. Ya itu terstruktur, terorganisir, detail. Mungkin untuk orang-orang yang nggak sabaran kayak saya, kayak aku gitu, karena pasti sangat relate banget detail. Jadi kayak kalau misalnya apa itu namanya, kayak contoh deh detail, gimana ya? Pasang makanan appetizer deh gitu. Kan kita udah setting table nih, kita plating appetizer. Itu kalau misalnya kita kayak misalnya ada mangkoknya miring dikit gitu ya, itu pasti dimarahin. Ini nggak boleh miring, harus bener-bener lurus nih, kamu pastiin lagi, jangan cuman nyimpen doang gitu, itu pasti ditegur. Gitu. Berarti harus bener-bener teliti ya dalam hal bekerja. Betul. Iya. Apalagi kita kerja di bidang hospitality ya, karena kan kita bekerja untuk tamu ya gitu. Karena kita dapat gaji dari mereka gitu kan, bukan dari perusahaan tapi dari tamu gitu kan. Jadi itu kita harus kasih effort terbaik kita untuk nge-service mereka gitu. Dan budaya yang menurut aku ini orang Jepang tuh itu deh, maksudnya minim sama parfum. Apa? Parfum kenapa? Minim parfum. Oh, mereka jarang pakai parfum. Bukan jarang sih, tapi mereka tuh kayak nggak suka sama wangi yang menyengat gitu loh. Jadi mereka pakai parfum, tapi mereka tuh nggak nyengat. Jadi mereka kadang suka komentar kalau ada tamu, apalagi orang Eropa. Kalau orang Eropa kan apalagi Italia, pakai botolnya sebotol kayak di banjur gitu kan. Terus kayak kita, terus merekanya udah pergi, wanginya masih nempel gitu, masih ada gitu di ruangan. Itu mereka nggak seneng sama hal-hal yang kayak gitu tuh. Gitu. Mereka ada wangi yang menyengat ya. Bener. Aku baru tahu juga.
Jadi kalaupun mereka pakai parfum ya mungkin sekedarnya aja ya. Yes, yang penting mereka wangi aja gitu. Jadi kayak kalau mereka apa ya, kalau kata senior aku bilang tuh kayak wangi untuk diri sendiri deh gitu. Jadi gitu. Tadi ada 5S tadi yang bukan salam sapa. Bukan salam sapa, bukan, tapi seri Seiton. Bentar buka lagi. Seri Seiton Saiso Seiketsu Shitsuke Goesu. Goesu, Horensu tadi ya? Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang. Dan terakhir sama tadi yang parfum, mereka nggak terlalu suka sama parfum yang. Iya. Menarik Pak. Nah, kalau misalnya di Jepang tuh rentang gajinya kisaran berapa sih biasanya? Atau tergantung tempatan beda-beda? Gaji ya ini yang misleading nih di tiap-tiap konten orang bikin konten tuh. Aku kadang suka kesel banget pengen komentar tapi kayak ya udahlah ya gitu kan ya. Sebagai orang yang apa ya sudah berkecimpung di dunia di Jepangan gitu kan ya, selain sebagai wibu kan, yang namanya kerja di negara orang gitu kan ya, kita asumsikan aja kayak kerja di negara sendiri gitu kan ya. Setiap negara punya aturannya masing-masing, apalagi mengenai upah gitu kan, gaji ya. Kita di Jepang juga mengenal istilah UMR gitu, upah minimal regional gitu, yang dimana upah kalau kerja di Tokyo udah pasti kayak kerja di Jakarta kan gitu, gede gitu kan. Cuman kalau kerja di pulau apalagi ya di Hiroshima gitu kan, di Miyajima, bisa dibilang standar lah ya untuk kota kecil gitu kan ya, seperti itu. Apalagi kota wisata gitu kan ya, kayak gitu. Ini juga buat teman-teman juga yang mau berencana kerja di Jepang juga ini harus dipikirkan matang-matang ya, karena nggak semena-mena kayak cuman pengen gaji gede bisa ngasih orang tua, ya itu bagus, pemikiran yang bagus, cuma harus dipikirin lagi karena untuk rentang gaji, untuk gaji di sini anggaplah aku kerja di Miyajima, range untuk gajinya sekitar di 17 juta. Itu baru gaji kotor. Jepang terkenal dengan pajaknya yang tinggi. Dan pajaknya ada dua. Ada pajak tahunan, ada pajak tahunan sama ada pajak kependudukan. Gitu. Oh, jadi pajak. Ada dua pajaknya. Jadi kalau yang satu kependudukan bisa dibayar per bulan, itu bakal otomatis dipotong dari gaji. Ada juga pajak tahunan, itu akumulasinya nanti setahun setelah tinggal di Jepang, itu baru dipotong nanti setahun. Gitu. Dan itu lumayan besar. Wah, berapa persen? Lumayan. Kalau aku hitung di slip gaji ya itu sekitar 2 juta. Lumayan pajak itu gitu. Dan ada potongan hokensho atau asuransi. Dan ya asuransi Jepang dengan asuransi Indonesia cukup jauh ya, bisa dibilang kalau mau jadi pembeda, maksudnya gitu. Asuransi Jepang menurut aku lebih baik sih gitu. Jadi karena aku visanya masih visa Ginoji Shusei, jadi kita asuransinya cukup murah gitu. Tapi pelayanannya sama, semuanya sama gitu. Tapi memang gede kalau untuk warlocknya sendiri mahal. Kalau aku dengar dari teman-teman yang orang Jepangnya ya, cukup mahal untuk asuransi mereka tuh gitu. Tapi untuk visa aku sendiri yang Ginoji Shusei memang cukup murah gitu, kayak gitu. Terus itu kayak BPJS gitu ya? Iya, kayak BPJS, kayak asuransi BPJS gitu. Tapi yang ngelolanya itu ya wali kota gitu. Ya, maksudnya kota gitu yang ngelolanya gitu. Jadi nanti sistemnya kita ntar bakal dikasih surat cinta dari dari kantor wali kota, kayak misalnya nih tanggal nominal asuransi yang harus kamu bayar gitu. Kamu bisa mau bayar lewat apa gitu, misalnya mau bayar di ATM kah, bayar di Lawson kah, di Konbini, atau misalnya mau minta dari potong gaji juga bisa gitu, kayak gitu. Terus potongan yang lainnya itu adalah tempat tinggal, karena kan nggak semua perusahaan menyediakan asrama
gitu kan. Ada juga mereka yang cuma nyediain apartemen biasa gitu kan, kayak gitu. Nah itu juga harus diperhitungkan karena apartemen ini juga cukup lumayan gitu kan. Paling mahal tuh 30.000 yen atau sekitar 3 jutaan gitu kan. Apalagi untuk ukuran kota besar yang ya untuk nyari yang harga 2 juta rupiah aja susah gitu kan. Ya untuk disclaimer, aku di sini dapat asrama pun bayar gitu. Karena kan ya listrik, gas, air, kayak gitu udah masuk tiga itu gitu. Aku cuman disuruh bayar 10.000 yen atau cuman disuruh bayar 1 juta. Dan kalau dirupiahin ya, itu udah paling cukup murah kalau untuk ukuran Ginojishu gitu. Jadi ya sangat bersyukur sih ketika tahu dikasih fasilitas asrama gitu kan. Jadi ini juga buat teman-teman juga yang punya rencana ingin pergi ke Jepang sebagai Ginojishusei ataupun sebagai Tokutegino ataupun apapun visanya, wajib dibaca surat kontraknya. Karena itu yang jadi poin pentingnya. Kayak misalnya jenis job kamu apa, job desk-nya seperti apa gitu kan. Kadang ada juga yang anak-anak Ginojitsu yang misalnya mereka bidangnya bidang apa, terus ketika mereka udah nyampe tuh mereka ngeluh, kok kerjanya kayak gini, kok kerjanya kayak gitu. Terus ditanya, kamu baca surat kontraknya enggak gitu. Langsung tanda tangan banget. Langsung tanda tangan tuh benar-benar dibaca. Nanti tuh di surat kontrak tuh kayak jam kerja kamu berapa jam, jam istirahat, sampai ke detail jam istirahatnya, kayak shift kerja kamu jam berapa gitu kan. Aku udah 2 shift ya, jadi aku mulai shift tuh jam 3 sore sampai jam 9 malam, lanjut lagi jam 6 pagi sampai jam 10.30 siang. Itu dijelasin itu di surat kontrak gitu. Detail semua itu detail, benar-benar detail sampai upahnya per jamnya berapa, hitungan kasar per bulannya berapa, dipotong dengan asuransi asrama dan lain sebagainya gitu tuh, sama ketentuan lembur. Nah ini yang kadang masih suka miskonsep sama orang Indonesia gitu, kayak gitu. Lembur tuh misalnya kalau di kita tuh kayak lembur tuh misalnya lewat jam berapa itu baru dihitung lembur gitu. Terus hitungannya lembur tuh per 1 jam gitu berapa gitu. Kayak gitu tuh baru diakumulasikan. Nah terus kayak misalnya cuti gitu, kalau di Jepang tuh ada istilah cuti berbayar gitu, paid. Iya, cuti berbayar. Jadi nanti kita kayak dikasih hari libur tapi kamu dibayar, jadi kayak itu masih masuk ke gaji, jadi hitungan gaji kamu sehari gitu. Kayak gitu. Itu ada di Jepang kayak gitu. Cuman kita nggak bisa kayak minta cuti ya kayak di Indonesia, ngajuin cuti langsung gitu, enggak. Itu kalau cuti berbayar tuh itu dari perusahaan yang nentuin, tapi kita tetap punya cuti sendiri. Ada itu tuh baru dapat cuti, baru bisa ngajuin cuti tuh setelah 6 bulan kerja gitu. Jadi selama 6 bulan kerja itu kita baru bisa ngajuin cuti. Itu pun dalam waktu kurun setahun itu kita dapat 12 hari. Nanti di tahun kedua nambah lagi cutinya, ntar tahun ketiga nambah lagi cutinya gitu. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di Jepang, selain gaji yang harus dibaca dalam surat kontrak dan beserta potongannya, teman-teman juga harus baca dulu job desk dan setiap detail-detail penting lainnya gitu. Karena ya gitu kan, kadang takut untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk range gaji ya tadi ada UMR-nya gitu kan ya. Cuman kalau Jepang sendiri pasti startnya mulai dari 13 sih. Rata-rata segitu. 13 tuh udah bersih. Dan tiap daerah beda-beda tergantung UMR dan biaya. Iya betul. Iya. Dan ya tergantung visa. Iya juga sih. Makin tinggi visa berarti semakin besar juga ya. Iya betul. Makin tinggi juga gitu. Kayak gitu. Nah ini kadang kan biasa kalau di di sosmed kan, gaji segini, tapi nggak dijelasin tuh ada potongan ini, ada potongan itu. Iya, nggak ada. Tapi potongannya aja, padahal sebenarnya ada potongan-potongan juga, dan di sana kan juga berbeda dengan di Indonesia. Iya. Itu kan dan satu lagi, kartu Jepang itu
sifatnya pasca bayar. Jadi iya, SIM cardnya ya nggak kayak kita yang kalau habis paket beli gitu, enggak. SIM card tuh per bulan. Dan paling murah itu sekitar 300.000, itu udah paling murah. Itu udah paling murah ya? Iya, teman-teman harus udah siap-siap budgeting per bulan. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi kayak SIM card, jajan, apalagi tuh jajan tuh ya. Karena hal yang paling tidak bisa dihindari itu adalah jajan kan, shopping kayak gitu kan. Karena kerasa banget. Sebenarnya kalau jajan di Jepang, kalau kita convert ke rupiah itu mahal. Iya benar. Apalagi jajan di Lawson yang dimana ya konbini ya orang-orang pasti pengen jajan kan kayak gitu. Contohnya aja nih, Alpis ya. Iya. Harganya sih kalau kita bilang seharga 180 yen, atau ya itu kan kalau uang yen kan dia recehan gitu kan ya, 100 yen tuh recehan gitu. Kita pikir kayak cuman kayak uang gope doang. Bahkan 100 yen itu kan sama kayak setara 10.000 rupiah kan, setara dalam satu lembar 10.000 gitu kan. Jadi kalau kita kerja di Jepang tuh kayak receh gitu kan. Nah, ya bayangin aja 17.000 cuma buat beli ginian doang gitu kan. Kita juga pasti mikir dua kali kan kalau kita convert ke rupiah gitu kan. Ya, sama gitu. Kalau di Jepang juga sama. Atau ngambil atau jajan 2.000 yen, 3.000 yen, 300.000 cuma buat beli cemilan gini doang. Ini harus dipikirkan gitu. Harus dipikirkan lagi kalau mau jajan. Iya betul, karena memang ya secara secara harga sih sama ya. Nih kayak aku beli tadi, aku kan groceries ya, beli kebutuhan makan. Telur ya? Aku beli telur. Jadi telur tuh di Jepang tuh ada size-nya, ada M, medium, ada L, ada large gitu. Baju ya? Iya. Iya, ini tuh produknya Hiroshima ya. Jadi setiap prefektur punya produk telurnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Mas Val tinggal di Tokyo, berarti produkan Tokyo. Aku karena tinggal di provinsi Hiroshima, berarti produkannya Hiroshima. Nah ini isi 10, ini harganya tadi 220. Ya setara dengan harga di Indonesia sekitar 23 ribuan segini, 10 biji. Oh, masih standar ya itu. Masih standar kalau untuk harga telur. Cuman bedanya telur ini sama telur Jepang beda ya. Kalau telur ini kita masih bisa bikin kake gohang, masih bisa dimakan mentah gitu kan. Ya, bedanya itu. Ya. Bedanya itu. Iya, kalau telur Indonesia makan wassalam gitu kan. Aduh. Kayak gitu. Sakit perut nanti ya. Iya, langsung sakit perut. Kalau ya untuk bahan makanan juga cukup murah ya, untuk gaji yang segitu juga ya bisa dibilang murah sih. Terus memang kalau untuk di Jepang sendiri, kalau untuk teman-teman apalagi tuh di Jepang bakal ketemu sama bumbu Indonesia nggak ya? Aku mau saranin ada tempat ini, dia cabangnya udah di mana-mana. Teman-teman bisa googling Gyomu Supa itu jadi dia itu kayak groceries, toko bahan-bahan makanan gitu, dan dia memang yang paling murah gitu, harganya murah, lengkap. Terus apalagi untuk teman-teman yang muslim itu banyak banget produk-produk halal di sana gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya jangan takut kalau misalnya mau belanja kayak takut nggak ketemu produk halal, terus harus jauh-jauh bawa bumbu dari Indonesia ke sini. Teman-teman jangan khawatir, karena di Jepang juga udah mulai muslim friendly kok gitu. Itu berarti gampang ditemuin ya, Gyomu Supa tadi. Kalau dari tempat aku, dari Miyajima cukup jauh ya. Karena kita harus nyebrang gitu kan. Jadi yang Osaka itu kita kalau belanja harus nyebrang. Sebenarnya kita ada toko, ada warung serba ada warung sayur ada. Cuman namanya juga pulau ya, harganya juga menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau kita mau belanja murah, mau gak mau kita harus nyebrang gitu. Nah cukup jauh, sekitar 1 jam gitu kan. Nyebrang 1 jam? Enggak, nyebrang tuh 10 menit lanjut. Terus lanjut naik Hiroden, naik kereta listrik. Nanti di stasiun kelima kalau nggak salah tuh kita turun, nanti kita jalan kaki sekitar 30 menit ke tempatnya gitu. Kalau jalan kaki 30 menit dari stasiun. Kalau
dari stasiun tempat turun ya, bukan dari stasiun yang deket ferry, bukan. Tapi kalau naik bis bisa mangkas waktu sekitar 15 menit. Gitu. Nggak perlu takut untuk mencari makanan halal karena di Jepang juga udah friendly, apalagi tadi ada Gyomu Supa. Iya, Gyomu Supa. Gitu. Nah, itu teman-teman juga yang misalnya apakah hotel tempat saya bekerja bisa menyediakan makanan halal? Tentu bisa. Teman-teman bisa ajuin aja teman-teman punya alergi apa, misalnya ya untuk muslim nggak bisa makan daging babi atau nggak bisa mirin dan segala macam, nanti kita bisa ubah menunya. Gitu. Oh, iya. Ya, apalagi kan menerima berbagai turis kan, termasuk turis-turis dari negara-negara muslim ataupun yang beragama muslim. Betul. Di sini udah banyak kok orang muslim yang main ke sini gitu. Maksudnya yang ke hotel ya gitu. Jadi kalau ngelihat tuh kayak udah biasa gitu ngelihat menunya. Cuman memang untuk orang Jepang sendiri masih kayak aneh gitu, kok nggak boleh gitu, kok ini nggak boleh gitu. Kadang ada juga sih yang nanya kayak coworker atau orang dapur juga nanya, orang kitchen juga, kok orang muslim tuh banyak banget ya striknya gitu, maksudnya banyak yang nggak bolehnya gitu, ya gimana gitu. Orang udah nggak dibolehin dari atas. Kayak gitu ya. Tapi orang Jepang sendiri udah mulai welcome sama orang muslim sih, nggak kayak, karena kerasa dulu tuh kan orang Jepang rada rasis ya sama orang muslim kan, sekarang udah nggak terlalu sih, udah mulai terbuka ya. Iya, lagian juga udah banyak orang muslim yang masuk Islam juga, kayak orang banyak Jepang yang masuk Islam juga kan, jadi ya udah gitu. Karena Din setelah 3 bulan berarti lanjut kontrak berikutnya. Kalau untuk Gino nih ya, untuk ini teman-teman juga dilatih komitmen ya. Ini aku yang aku tadi lupa nambahin, Jepang itu kuat akan komitmen, jadi mereka tuh senang banget sama orang-orang setia gitu kan. Jadi karena Gino Jishusei ini adalah 3 tahun, kontrak 3 tahun, jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus diselesaikan selama 3 tahun. Jadi minimal 3 tahun dulu ya? Iya, betul. Dulu aturannya 2 tahun sebenarnya. Jadi masa kerjanya 3 tahun, tapi kontraknya 2 tahun. Jadi kalau misalnya kamu 2 tahun mau diberesin, mau pulang silahkan, atau mau dilanjut juga silahkan. Tapi masih ada sisa setahun lagi gitu. Cuman karena banyak kasus Jishusei kabur, terus banyak kasus Jishusei yang minta pindah tempat atau minta pindah Kaisha gitu kan. Jadi akhirnya mau diperketat aturannya. Jadi harus 3 tahun diberesin. Kalau misalnya nggak beres, itu kita harus bayar ganti rugi ke pihak perusahaan. Iya. Ganti ruginya tuh gede banget ya, berapa? Kurang lebih. Ganti ruginya itu hitungannya, misalnya nih, kan kita 3 tahun, berarti 36 bulan. Anggap kita cuman kerja, misalnya kita di tahun kedua beres gitu, pengen minta pulang gitu kan ya, berarti sisa 12 bulannya kita harus bayar gitu. Jadi nggak full gaji, nggak, itu ada hitungan, tapi kita harus bayar 12 bulannya gitu ke si pihak perusahaan gitu. Berarti tergantung jumlah berapa lama kita kerja juga ya. Jadi kita bayar sisa bulannya itu. Sisa bulan. Ya, itu yang beratnya sebenarnya gitu. Karena Jepang, ini sih yang aku baru tahu, karena Jepang itu mereka paling sungkan untuk mecat orang. Karena kalau di Jepang itu mecat orang sama dengan kalian bayar orang itu. Jadi kalian ngasih pesangon gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan misalnya antar staff, itu antara salah satunya disuruh ngundurin diri atau atau dipindah divisi kayak gitu. Tapi rata-rata pindah divisi sih gitu. Jadi daripada mecat, jadi mending dipindahin divisinya atau dimutasi gitu ya? Dimutasi ya, kayak gitu biasanya ke Jepang tuh, karena mereka ya gitu. Jadi supaya nggak rugi dua-duanya gitu. Kayak gitu. Itu fun fact juga ya, mereka orang Jepang lebih milih. Makanya kita juga di sini kayak diajar setia kan. Kadang kalau di Indonesia kan kayak kutu loncat ya, kerja 3 bulan 6 bulan dari resign, baru dari resign gitu. Di sini kita benar-benar diajarin untuk komitmen gitu. Jadi udah tanda tangan kontrak, ya udah diselesaikan sampai tuntas gitu kontrak. Iya, betul sekali.
Oh ya, Kak Nadine berarti ingin seterusnya, misal setelah udah 3 tahun ya, ingin seterusnya ada di sana atau balik ke Indonesia atau emang belum kepikiran sama sekali? Sebenarnya ini tuh udah lama banget ya, udah kepikiran pengennya sih tinggal di Jepang kan ya. Cuman kan perlahan-lahan setelah melihat ekspektasi dan realita gitu kan, kayak kayaknya akan tinggal tapi tidak akan terlalu effort gitu untuk bekerja di Jepang. Jadi kayak ya mama gitu kan, maksudnya ya udahlah kerja se sewajarnya gitu kan, kayak gitu. Jadi ya mungkin ya, karena kan kalau di susah itu kan kalau misalnya nih kita 3 tahun udah beres, tapi kita masih pengen lanjut tapi dengan visa yang beda gitu, itu kita bisa ngajuin itu, tapi tetap kita harus ikut dulu sih ujian SSW-nya itu, SSW-nya itu gitu. Ntar kalau kita udah dapat bekalnya itu, tinggal kita cari perusahaan lain atau bisa dicarikan sama KUMI. Misalnya bagus nih, performa kita bagus nih selama kita di Susei, itu kita bisa dapat rekomendasi dari KUMI. Misalnya kamu daripada pulang ada tawaran nih kerja di sini dengan gaji yang pastinya lebih tinggi gitu kan, dan biasanya di tengah kota gitu, mau nggak gitu. Terus pastikan juga kalau teman-teman yang lagi nonton lagi tahap Jisusei kayak aku atau udah mau beres gitu ya, kayak gitu, kalau hanya masih mau melanjutkan ya lebih baik gitu ya, lebih bagus gitu kan, karena lebih terjamin lah gitu kalau hidup di sini gitu kan. bukan menjelekan Indonesia, tidak cuman ya secara ekonomi dan secara orang Jepang sendiri kan berkurang umur produktivitasnya, makanya mereka lebih banyak ambil jadi manfaatkanlah kesempatan yang ada gitu sih kalau kata aku. Jadi kalau aku sendiri setelah Jisusei ya pulang gitu kan, pasti akan pulang dulu, karena kalau misalnya mau selang kerja lagi itu paling sebentar 6 bulan dari masa selesai Jishu, paling lama tuh setahun gitu. Tergantung perusahaan. Kalau perusahaannya mau ngurusin visa, misalnya kamu nggak perlu pulang gitu, jadi visanya kita yang ngurusin, ya udah kamu beres lulus Jishu, misalnya cuma dapat spare 3 bulan nganggur, lanjut lagi bisa, itu nggak usah pulang gitu. Tergantung perusahaan, balik ke perusahaan ya, kebijakan perusahaannya seperti apa ya. Misalnya kata perusahaannya, aduh sebenarnya kamu udah bisa kerja di sini tapi nggak bulan ini, misalnya tahun depan kamu pulang dulu aja, nggak apa-apa gitu, tenang aja, untuk visa dan sebagainya udah kita urus, jadi kamu tinggal ntar balik lagi aja ke sini gitu. Kayak gitu juga ada kayak gitu. Berarti beda-beda ya, tiap perusahaan beda-beda. Betul, cuman kalau lebih baiknya sih pulang dulu. Nanti kalau ya barangkali kan iya, barangkali kangen rendang kan, kangen tempe. Jujur aku kangen tempe di sini. Susah yang nemunya ya. Ya itu yang di Gyomusupa itu tempe itu ada, mereka jual tempe satu papannya segini, cukup mahal, 20.000. 20.000 di sini bisa goceng dapat ya? Goceng, bener-bener wah, manggas banget tuh, kayak gitu kan. Terus kayak lagi buat teman-teman yang nggak biasa dengan makanan Jepang yang bumbunya nggak berasa gitu kan, yang lebih baik pulang dulu deh gitu, kangen-kangenan dulu. Nanti kalau mau balik bisa balik lagi ya. Untuk Kak Nadine sendiri ada Kak Nadine ada tips nggak buat teman-teman yang pengen bekerja di Jepang? Pesan ya banyak sih. Yang pertama, siapkan mental, karena kerja di Jepang itu ya seperti Indonesia, sama aja ya, orang-orang yang tadi aku udah bilang muka duanya lebih banyak gitu kan ya. Sistem lingkungan senioritasnya lebih tinggi gitu, jadi harus kuat deh, siapa yang lebih kuat itu yang bertahan gitu aja sih kalau kata aku, kalau untuk mental gitu kan ya. Terus dipikirkan kembali untuk masalah keuangan, kayak tadi udah ngomongin soal gaji juga gitu kan. Apalagi teman-teman yang punya niatnya di sini untuk membantu orang tua, itu harus harus dipikirkan lagi, apalagi yang punya rencana mau bantu orang tua kan gitu. Jadi sebisa mungkin komunikasikan dengan keluarga
bahwa nggak langsung 1 bulan langsung dapat uang tuh langsung banyak gitu, enggak. Kita harus kasih pemahaman dulu, kita mau settle dulu nih berapa bulan kita baru settle nih, 3 atau 6 bulan, baru setelah itu kita baru bisa ngasih ke orang tua. Kadang ini yang jadi permasalahan anak-anak di Susai di sini tuh seperti itu. Jadi kadang karena tuntutan orang tua yang harus membiayai gitu kan, jadi kadang setiap bulan tuh mereka kayak ngerasa dikejar rentenir gitu kan, ditagih-tagih, padahal mereka sendiri juga di sini juga hidupnya nggak mewah-mewah amat gitu, makan juga pas-pasan gitu kan, kayak gitu. Jadi dikomunikasikan dengan keluarga gitu, apakah keluarga mau bertahan dulu sebentar sambil nunggu anaknya bekerja, baru nanti setelah itu ya yang namanya rezeki anak kan nggak kemana ya, yang pasti anak juga pasti bakal ngasih ke orang tua gitu. Paling lebih ke situ untuk dari segi keuangan gitu kan. Terus dari teman-teman sendiri yang apalagi passion kerja gitu. Kalau kerja di Jepang, apalagi dengan visa Ginoji Shusei, apalagi dengan lulusan S1 ya gitu, itu kalian jangan berpikir kalau lulus S1 tuh harus kerjaannya yang harus kantoran, enggak gitu, karena semuanya kalau di Jepang tuh semuanya mulai dari nol gitu. Jadi nggak bisa semata-mata kalian pengen kerja kantoran ya silakan, tapi kalian juga harus effortnya harus lebih gede lagi, kayak tadi harus lulus N2, harus benar-benar menguasai bahasa Jepang yang baik dan benar secara bahasa Jepang bisnis ya, bukan bahasa Jepang casual biasa gitu kan. Ada banyak tantangannya kayak gitu, tinggal kalian pilih aja mau jalur yang mana gitu. Apakah mau kayak saya jalurnya bertahap dari bawah dulu gitu kan. Tapi kalau teman-teman kayak merasa saya udah punya N2, saya udah bisa kerja dengan orang Jepang yang lama, ya itu silahkan, untuk keputusan teman-teman semuanya gitu. Cuman ya balik lagi gitu, teman-teman silahkan pilih sendiri mau kerja visanya yang mana gitu, karena memang secara apa ya, kalau visa Ginoji sebenarnya nggak bisa kemana-mana, jadi kayak pengen liburan keluar Jepang agak sulit gitu, kecuali kalau ke Korea, katanya ke Korea bisa gitu. Cuman kalau untuk visa Gijinkoku, untuk visa Takute Gino itu juga udah mulai dipermudah. Kalau kalian mau liburan ke luar negeri juga udah bisa gitu ya. Itu kan masalah apa ya, misalnya urusan pribadi ya, hiburan pribadi itu masing-masing deh atur-atur sendiri gitu. Cuman yang tadi pertama mental, 2 permasalahan ekonomi, yang ketiga tadi kesanggupan diri gitu kan. Terus yang keempat juga ya jangan pilih-pilih deh kerja di sini. Kalau selagi kesempatannya kerjanya itu dulu nggak apa, jadikan aja batu loncatan gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Sempet kayak orang-orang yang nyangkanya kerjanya di front desk gitu. Aku juga sama, awalnya ngiranya kayaknya cuma bentar nih kerjanya di Nakai-san gitu, di waitress. Ternyata pas ngobrol sama atasan, oh enggak gitu, kalau mau front tuh harus naik dulu visanya gitu, baru bisa naik jadi front gitu. Oh ya udah, kalau dari itu kayak bukan berarti saya jadi gini-gini amat kerja jadi Gino gitu kan, Gino Jishu gitu, apalagi cuma jadi waitress doang gitu kan. Ada tuh yang nyibir ke saya gitu kan, kerja jadi waitress di hotel doang, sombong banget gitu kan, hidup mewah banget gitu kan. Iya, apa namanya juga orang kerja gitu kan ya, hiburan orang ya jangan diganggu lah gitu, kayak gitu sih. Terus orang ngomong apa biarin aja gitu, biar anggap aja angin lalu. Terus juga buat pesan, banyak sih pesannya, banyak banget nih, udah berapa nih saya ngomong nih. Perbanyak teman. Kalau udah nyampe Jepang, kalau udah di Jepang perbanyak teman. Temannya harus teman orang Jepang ya, bukan orang Indonesia doang. Kalau orang Indonesia apa gampang nyarinya gitu kan. Iya. Tapi orang lokal, perbanyak orang lokal. Karena selain itu bisa melatih teman-teman dalam melatih bahasa Jepang, itu juga bisa melatih teman-teman dalam bagaimana bersikap, kan dimana di situ dipijak, di situ maka di situ dijunjung. Jadi kalian teman-teman juga harus tahu budaya-budayanya kayak apa, karena kan nggak semua budaya tiap negara beda kan, apalagi Jepang gitu. Jadi ada beberapa negara, ada beberapa aturan yang di Indonesia kayak udah biasa, tapi di Jepang tabu gitu, kayak gitu. Nah, itu belajar banyak dari Warlock deh gitu. Karena emang aku banyak temen orang Jepang dari zaman. Jadi teman-teman dulu zaman kuliah yang orang Jepang tuh, ketika tahu aku di Jepang, mereka langsung kayak ngajak ketemu gitu.
kayak gitu. Nah, nggak cuma orang Jepang aja, tapi orang luar Jepang, mau itu orang Eropa, mau itu orang negara manapun. Ya intinya mau berteman dengan siapapun, itu aja. Mau orangnya, iya, mau orangnya nyebelin, kayak yang satu ini, kasus yang ini yang aku ceritain. Tapi karena aku menganggap mereka sebagai teman kerja, ya udah. Kalau mereka ada sisi baiknya, aku ambil. Kalau mereka ada sisi baiknya, ya udah jangan dianggap gitu. Jangan anggap aja kita nggak lihat gitu. Wah, menarik banget. Terima kasih. Ya nggak berasa kita udah 2 jam ngobrol-ngobrol sama. Wah, serius dong? Iya nggak berasa. 2 jam ngobrol nih. Seru banget ngobrolnya. Banyak banget insight yang aku dapat dari Kak Nadine dan pastinya teman-teman juga. Jadi setelah ini juga pasti teman-teman makin tahu seputar kehidupan di Jepang, terutama kerja spesifiknya di Miyajima. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin juga bisa nih follow akunnya Kak Nadine di apakah akunnya Kak? Boleh banget follow Instagram aku di @nadiaakaiko, NADYAAKAIKO, karena aku suka upload reels juga tentang kehidupan aku di sini. Buat teman-teman juga yang pengen nanya soal kerjaan, bukan minta loker ya, bukan, nggak ada gitu ya. Tapi tips and trick untuk belajar bahasa Jepang dan kerja di Jepang, boleh nanya sama aku gitu. Kadang juga kalau ada waktunya, kalau memang bisa bikin kelas bahasa Jepang, pengen lagi sih ngajar bahasa Jepang gitu kan, cuman wah, boleh banget buka open class lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Nadine sudah berbagi banyak cerita dan sharing ilmu pada. Terima kasih banyak juga buat semua. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga buat Mas Val dan Val Talks yang udah ngundang aku sebagai narasumber. Mohon maaf, mungkin ada beberapa informasi yang melenceng, atau mungkin teman-teman bisa silahkan koreksi di kolom komentar. Iya, bisa koreksi gitu ya setelah menonton. Jangan nonton video setengah-setengah, tolong ya, tolong. Jadilah netizen yang baik dan benar gitu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Iya, makasih banyak. Terima kasih ya. Iya, makasih banyak loh, Val. Thank you. Sehat selalu ya. Mohon sukses terus buat Nadine. Makasih.